Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Video kali ini memuat materi Kapita Selekta Statistika terkait penerapan SEM PLS berbantuan software Smart PLS. Dan di sini topik yang Ibu angkat buat Ananda semua adalah terkait resiliensi matematikawan generasi Z atau Gen Z dari perspektif behavioral statistics. Dan materi ini sudah pernah Ibu sampaikan pada webinar nasional yang dilaksanakan oleh Himatika Unja, webinar nasional UIM ya, pada tanggal 11 April 2021. Ketika itu Ibu memberikan materi ini bersama eh, narasumber lain dari Universitas Indonesia. Baik, langsung saja. Outline yang akan dibahas ada pendahuluan, kemudian terkait behavioral statistics, Gen Z, matematikawan Gen Z, resiliensi dari berbagai teori psikologi, kemudian apa itu resiliensi matematikawan. Dan dilanjutkan dengan penerapan SEM dalam pemodelan psikometri resiliensi matematikawan, kemudian resiliensi matematikawan Gen Z dari perspektif behavioral statistics pada Super Smart Society 5.0, kemudian penutup, kemudian referensi. Dan di sini sebagai catatan, kenapa dikatakan pemodelan psikometri? Karena instrumennya adalah instrumen psikometri ya, yang menggunakan skala psikologi maksudnya. Jadi di sini waktu itu Ibu menyebarkan instrumen atau kuesionernya melalui quizzes. Ada kan difasilitasi oleh quizzes itu untuk survei ya. Jadi ibu buka kuesionernya beberapa jam dan ibu sebarkan di grup prodi untuk diisi oleh matematikawan Gen Z atau mahasiswa prodi kita ya. Dan waktu itu ada lumayan ya yang mengisi itu sekitar 50-an, tapi yang mengisi sampai tuntas itu cuma 47. Jadi sampelnya sebanyak 47. Dan karena ini cuma materi, bukan penelitian yang Ibu publish di apa namanya artikel ilmiah ya. Jadi tidak tidak Ibu perbanyak lagi, tidak Ibu tambah lagi sampelnya, hanya untuk melihat, memperlihatkan kepada peserta webinar waktu itu seperti ini loh penerapan SEM PLS itu sebetulnya bisa digunakan untuk apa namanya behavioral statistics seperti itu. Oke, latar belakang. Kompleksnya masalah kehidupan pada Super Smart Society 5.0 atau sering disingkat sebagai Smart Society atau Society aja, Society 5.0 menuntut matematikawan all generations ya, termasuk generasi ibu, generasi sebelum ibu, generasi eh, baby boomers dan lain sebagainya itu yang handal dan mampu berkompetisi. Nah, matematikawan all generations pada Super Smart Society 5.0 ini dituntut lebih resilient, proaktif, dan mampu bekerja sama. Kemudian, matematikawan generasi Z atau Gen Z merupakan matematikawan yang cenderung multitasking dan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks atau rumit ketika berbaur dengan generasi lainnya, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dan ini bisa dilihat Ananda dari YouTuber-YouTuber yang Gen Z ya, mereka sendiri mengakui ini bahwa Gen Z ini saat ini kayak lebih cepat menua katanya ya, karena mungkin faktor makanan, kemudian lebih dari segi apa namanya di pekerjaan pun mereka kurang tahan banting. Nah, berarti artinya kalau kurang tahan banting, berarti kurang resilient Ananda ya. Nah, jadi perlu Ananda cermati bahwa ternyata resiliensi itu banyak sekali faktor yang bisa mensupportnya gitu. Maksudnya kalau seandainya kita merasa kita kurang resilient, nah jadi kita bisa nih berbagai faktor yang bisa meningkatkan resiliensi kita dan juga bagaimana butuh support dari lingkungan sekitar dan teman-teman juga ya. Jadi jika ada temannya yang bermasalah, harap Ananda tidak tidak meninggalkan atau malah membuli atau malah membuat dia tambah terpuruk, tapi Ananda support lah, bantu temannya gitu. Dan yang paling penting itu adalah membantu diri sendiri, yaitu dengan meningkatkan self-esteem, self-love. Jadi kita tidak bergantung pada validasi orang lain. Jadi kita tidak bergantung pada
apa namanya penilaian orang lain. Kita tidak butuh pengakuan dari orang lain, kita yang tahu nilai diri kita sendiri. Jadi, kita harus meningkatkan self love atau bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri sehingga kita bisa resilient. Itu yang terpenting Ananda ya. Untuk semua generasi seperti itu. Bukan hanya Gen Z saja ya. Nah, jadi dapat kita rumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana matematikawan meningkatkan kompetensinya pada Super Smart Society 5.0 ini. Yang kedua, bagaimana meningkatkan resiliensi di kalangan matematikawan, khususnya matematikawan Gen Z. Ananda sekarang kan juga Gen Z ya, belum alfa kan, masih Gen Z ya, masih di rentang kelahiran Gen Z gitu. Nah, bagaimana atau Gen Z ya bacanya ya. Pokoknya Ibu izinlah membacanya Gen Z aja ya. Kemudian bagaimana resiliensi matematikawan generasi Z dari perspektif psikometri dan behavioral statistics ini dan tujuan serta manfaat yang diharapkan. Yang pertama, matematikawan generasi Z mengetahui langkah-langkah peningkatan kompetensi diri pada super smart society, mengetahui eksplorasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiliensi matematikawan, mengetahui reduksi faktor-faktor terpenting dalam meningkatkan resiliensi matematikawan Gen Z pada Super Smart Society 5.0. Kita perlu tahu dulu nih tahapan society. Society 1.0 itu hunting society, society 2.0 agrarian society, society 3.0 industrial society, society 4.0 information society, dan society 5.0 itu super smart society yang kita hadapi saat ini. Dan super smart society ini menuntut orang-orang yang ada di dalamnya itu em, untuk lebih aware nih terkait kita harus menjadi smart people, terus kita harus smart economy, smart environment, smart government, smart technology, serta smart institution. Nah, institusi kita ini apa Unja ini juga dituntut untuk menjadi smart institution sehingga banyak banyak langkah atau kebijakan yang diambil oleh Pak Rektor untuk meningkatkan Universitas Jambi menjadi smart institution untuk kemudian kita harapkan menjadi super smart institution. Jadi kita sekarang bersaing secara sehat di seluruh Indonesia ini ya. Nanda tidak pandang kita dari daerah mana gitu ya. Jadi eh, tidak ada tidak ada alasan Nanda untuk minder dengan universitas lain. Selanjutnya, behavioral statistics merupakan penerapan metode dan tool statistika dalam studi penelitian perilaku pada behavioral science maupun psikologi, baik penerapan dalam studi kasus sederhana hingga penelitian yang lebih rumit. Nah, contoh penelitian untuk behavioral statistics ini eh, itu lebih ke penerapan statistika dalam behavioral sciences. Yang pertama, psikologi klinis seperti pencegahan depresi, yang kedua pendidikan, permasalahan pembelajaran peserta didik. Jadi di dalam pendidikan itu juga dikaji ya bagaimana meningkatkan resiliensi peserta didik, bagaimana untuk meneliti metakognitifnya si peserta didik, bagaimana untuk mendeteksi karakter peserta didik, mengelompokkannya berdasarkan karakternya dan memberikan treatment kepada peserta didik itu sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian kriminologi itu berupa reconviction, kemudian psikologi pengembangan itu ada penelitian terkait bullying dan lain sebagainya ya, Nanda. Luas sekali cakupannya. Sedangkan psikometri sendiri atau psikometrik ya, ada yang menyebutnya psikometrik, ada yang menyebutnya psikometri, ada yang psikometrika. Nah, menurut beberapa sumber itu psikometri merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran tentang jiwa, berfokus pada penyusunan skala, jenis data skor yang diperoleh oleh hasil tes, reliabilitas, dan validitas data. Sedangkan psikometrika atau psikometrik ya, boleh disingkat jadi psikometrik ya. Psikometrik adalah ilmu yang lebih berfokus pada konseptual dan hubungan antara ide dan realita dalam pengukuran. Psikometrika tidak terlepas dari matematika dan statistika. Nah, makanya eh, ada mungkin orang-orang statistik ini ya yang lebih cenderung ke psikometrika ini karena juga luas dan jelas skala-skala ukurnya.
Kemudian Gen Z atau generasi Z. Teori generasi yang dikemukakan oleh Mannheim pada tahun 1970 itu mengklasifikasikan angka tahun lahir serta menyebutkan adanya perbedaan mengenai gelombang budaya dan potensi perkembangan perilaku yang berbeda. Gen Z merupakan generasi yang sudah akrab dengan teknologi berupa gadget, smartphone, dan kecanggihan teknologi sejak usia dini. Dan untuk rentang kelahirannya, ada sumber yang menyebutkan 1995 sampai 2010, ada yang 1996 sampai 2010, ada yang 1998 sampai 2010. Nah, coba kita ambil yang paling akhir ini ya, 1998 sampai 2010. Ananda kelahiran tahun berapa? Kayaknya sekitar tahun 2003-2004 ya. Kalau sekarang di 2025 ini. Oh, mungkin Ananda kelahiran 2005 ya. Nah, masih termasuk ya dalam rentang Gen Z. Kemudian matematikawan, menurut KBBI, eh, matematikawan ini adalah ahli matematika. Sedangkan menurut Wikipedia, definisi matematikawan ini adalah seseorang yang bidang studi dan penelitiannya fokus pada bidang matematika. Dan bidang profesi matematikawan ini penerapan matematika dalam ilmu komputer, asuransi, perbankan, teknologi penerbangan, proses produksi, penelitian, perencanaan, profesi dosen, dan guru matematika. Sedangkan matematikawan Gen Z ini karakternya high-tech, akrab dengan berbagai aplikasi dan software, khususnya terkait matematika atau statistika, intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan, khususnya matematikawan all generations, toleran, ekspresif, dan peduli dengan matematikawan lainnya, kemudian multitasking sekaligus fast switcher, baik terkait keilmuan ataupun tidak. Fast switcher ini gampang berpindah-pindah ya. Mungkin Ananda sambil belajar pun Ananda buka Shopee, buka TikTok kayak gitu ya, sambil buka HP kalau duduk di belakang misalkan. Terus ketika Ananda di rumah pun bisa ngikut webinar itu sekaligus 5 gitu ya. Dan sambil webinar Ananda bisa sambil mengerjakan tugas, Ananda sambil buka medsos dan lain sebagainya. Itu fast switcher, karakteristik dari Gen Z. Kemudian bagaimana statistik Gen Z ini? Jadi ada ini maksudnya bukan statistikawan Gen Z tapi eh, penelitian tentang Gen Z menyajikan statistik seperti ini. Yang pertama, alokasi waktunya 7,5 sampai 11 jam sehari untuk interaksi dengan gadget, login ke akun media sosial. Ini login ya, memang bukan login ya. Bacanya login, login jadinya. Eh, bukan login ya. Login ke akun media sosial 7 sampai 10 kali setiap hari. Kemudian ponsel pribadinya 25% digunakan untuk medsos, 54% untuk texting, dan 24% instant messaging. Messaging, sorry. Kemudian sepertiga dari total Gen Z pemilik smartphone langsung online setelah bangun tidur. Jadi bangun tidur itu yang dicari itu HP ya. Bener nggak gitu Ananda? Nah, dijawab sendiri aja. Nah, kita masuk ke inti dari topik kali ini adalah resiliensi. Definisi umumnya adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Kemudian, definisi resiliensi mengacu pada berbagai pendapat ahli psikologi. Menurut Kay dan Pigeon pada tahun 2013, resiliensi adalah kemampuan untuk mempertahankan stabilitas psikologis dalam menghadapi stres. Kemudian, menurut Revis NCT itu pada tahun 2002, resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi melalui dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Dan menurut Grothberg pada tahun 2001, resiliensi adalah kapasitas universal dari individu atau kelompok untuk mencegah, meminimalisasi, atau bahkan mengatasi efek yang merusak. Sedangkan menurut Ledesma pada tahun 2014, resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, frustrasi, dan kemalangan. Jadi quote terkait resiliensi ini ada satu yang ibu kutip, life doesn't get easier or more forgiving, we get stronger and more resilient. Jadi sebenarnya hidup itu tidak menjadi lebih mudah, malah sekarang makin sulit. Dan hidup itu tidak mudah memaafkan jika kita punya kesalahan ya. Jadi hidup saat ini tuh bukannya yang hidup yang makin mudah atau yang gampang memaafkan kesalahan kita, tapi kitanya yang semakin kuat dan makin resilient. Ya mungkin ketika diterpa masalah dan lain sebagainya, kita menjadi makin kuat dan makin resilient. Mungkin kita tadinya rapuh, mungkin dengan adanya masalah kita semakin kuat dan bahkan mungkin ada yang membangun tembok sendiri ya, yang tidak kasat mata, seperti yang disebutkan oleh para ahli psikologi itu untuk melindungi dirinya di masa sekarang ini. Nah, kenapa? Karena memang
kehidupan di zaman sekarang itu makin keras, Ananda ya. Jadi itu menuntut kita memang harus resilient. Kalau enggak, kita bisa depresi. Nah, itu yang paling kita hindari karena kita perlu tetap bertahan hidup. Itu adalah sifat fitrahnya manusia ya kan, bertahan hidup. Jangan sampai Ananda bunuh diri karena itu namanya tidak bersyukur, diberi apa namanya kesempatan untuk hidup, kok malah bunuh diri. Oke, jadi dari berbagai sumber ibu kutip, resiliensi ini, kebanyakan sumber itu menyebutkan ada 7 resiliensi dan ibu adaptasi ke dalam resiliensi matematikawan. Jadi ada 7 yang mempengaruhi resiliensi dari berbagai sumber. Yang pertama regulasi emosi, yang kedua pengendalian impuls, yang ketiga optimisme, empat analisis penyebab masalah, kelima empati, keenam efikasi diri, dan yang ketujuh peningkatan aspek positif. Kemudian ibu adaptasi, jadi ini bahasa gaulnya ATM, ambil tiru modifikasi. Nah, di sini ada yang ibu ATM kan tentang resiliensi ini dengan karakteristik matematikawan yang sering ibu interaksi di prodi ya. Jadi, resiliensi matematikawan, variabel-variabel yang diduga mempengaruhi resiliensi matematikawan yang diadaptasi atau di ATM-kan, ambil tiru, tiru modifikasi berdasarkan kondisi matematikawan. Regulasi emosi, jadi ibu ganti menjadi kecerdasan emosional matematikawan, kemudian pengendalian impuls, ibu modif menjadi pengendalian keinginan, tekanan, dan motivasi matematikawan, kemudian optimisme, itu ibu modifikasi menjadi daya juang matematis dan optimisme, kemudian analisis penyebab masalah, ibu modif menjadi daya pikir analitis matematikawan, kemudian empati, itu ibu modif menjadi tingkat sensitivitas matematikawan dan kepedulian sosialnya, kemudian efikasi diri itu ibu modif menjadi tingkat keyakinan diri matematikawan, serta peningkatan aspek positif itu ibu modif menjadi upgrade nilai-nilai positif diri. Oke, kita bahas dulu yang pertama kecerdasan emosional matematikawan. Ini indikatornya bagaimana seorang matematikawan itu dianggap sebagai cerdas emosi. Yang pertama, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan berbagai permasalahan di bidang matematika. Yang kedua, dapat mengendalikan dirinya apabila sedang kesal, serta dapat mengatasi rasa cemas, sedih, atau marah sehingga mempercepat dalam pemecahan suatu masalah, khususnya masalah terkait keilmuan matematika. Yang ketiga, pengekspresian emosi matematikawan, baik negatif ataupun positif, merupakan hal sehat dan konstruktif asalkan dilakukan dengan tepat. Kemudian ketenangan atau calming untuk membantu meredakan emosi yang ada, kemudian fokus atau focusing mencari solusi bagi pikiran-pikiran yang mengganggu, kemudian berusaha mengurangi stres. Itu dia indikator untuk kecerdasan emosional matematikawan. Selanjutnya, pengendalian keinginan dan motivasi matematikawan merupakan kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri matematikawan, serta dilengkapi dengan menjaga stabilitas motivasi, terutama dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Ini nanti Ibu kembangkan lagi menjadi indikator yang Ibu sebarkan di dalam survei kuisis tadi yang Ibu sebutkan di awal ya. Selanjutnya, daya juang matematis dan optimisme. Indikatornya adalah memiliki harapan pada masa depan dan percaya bahwa sebagai seorang matematikawan ia dapat mengontrol arah hidupnya. Matematikawan yang optimis lebih sehat secara fisik, kemudian matematikawan yang memiliki daya juang dan optimisme tinggi jarang mengalami depresi. Matematikawan yang optimis lebih baik dalam bekerja, lebih produktif, lebih sering menang dalam berbagai event, kompetisi, atau pertandingan. Kemudian matematikawan yang optimis percaya bahwa dirinya dapat menangani masalah-masalah yang muncul pada masa yang akan datang. Selanjutnya, daya pikir analitis matematikawan. Seligman mengungkapkan sebuah konsep yang berhubungan erat dengan daya berpikir analitis terkait penyebab masalah, dan daya pikir analitis matematikawan adalah cara yang digunakan matematikawan untuk menjelaskan sesuatu hal yang baik dan buruk yang terjadi pada dirinya. Sedangkan untuk tingkat sensitivitas matematikawan dan kepedulian sosial, matematikawan mampu membaca tanda-tanda psikologis dan emosi orang lain. Kemarin mungkin Ananda sudah semakin terasah ini dengan Ibu ajarkan fisiognomi dan grafologi. Ibu harap Ananda jadi semakin mampu untuk membaca tanda-tanda psikologis dan emosi orang lain dari wajah, deteksi wajah, karakter melalui wajah atau fisiognomi, dan juga dari tulisan tangannya, grafologi ya. Ini semoga membantu Ananda untuk meningkatkan tingkat sensitivitas Ananda dan kepedulian serta kepekaan sosial Ananda kepada lingkungan dan teman-teman Ananda di sekitar. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang membuat orang lain tertekan ya Ananda ya. Jadilah orang yang memotivasi orang lain, mensupport orang lain gitu ya, dan bersifat positif.
kita janganlah menuntut orang lain, karena orang lain pun mungkin tidak menuntut kita ya. Mungkin ada orang lain lihat kekurangan kita, tapi orang lain nggak ribut gitu ya. Jadi kita nggak usah lah ngeribut-ributin kekurangan orang lain. Urus aja diri sendiri, cintai diri sendiri, hargai diri sendiri, mengerti value diri sendiri. Jadi jangan sibuk mengurusi value orang lain. Kemudian Warner and Smith menambahkan bahwa individu yang sensitif dan memiliki kepedulian sosial mampu mendengarkan dan memahami orang lain sehingga ia pun mendatangkan reaksi positif dari lingkungannya. Kemudian, matematikawan dengan tingkat sensitivitas dan kepedulian sosial yang tinggi memiliki hubungan sosial yang positif. Lanjut, tingkat keyakinan diri matematikawan. Itu indikatornya keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah matematika dengan efektif, meyakini bahwa diri sendiri mampu berhasil dengan sukses, tidak menyerah ketika strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan tersebut tidak berhasil, tidak merasa ragu dalam menjalani kesehariannya sebagai matematikawan, memiliki kepercayaan yang penuh dengan kemampuan dirinya, cepat dalam mengatasi masalah, mampu bangkit dari kegagalan yang ia alami. Nah, lanjut, upgrade nilai-nilai positif diri. Matematikawan mampu membedakan risiko yang realistis dan risiko yang tidak realistis. Kemudian, matematikawan memiliki makna dan tujuan hidup, serta mampu melihat gambaran besar dari kehidupannya. Itu yang paling penting, sehingga Ananda tahu apa nih yang perlu di-upgrade dari diri sendiri. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai kita gitu-gitu aja ya. Kita harus punya target untuk meningkatkan skill kita. Misalkan tiap hari kita menambah 2 skill baru, 1 skill baru. Itu kalau nggak salah banyak ya di medsos. Em, apa namanya? Akun-akun motivasi yang memberikan trik seperti itu, Ananda, agar kita tidak jalan di tempat dalam hidup ini. Nah, kita masuk ke aspek statistikanya ya. Di sini ada penerapan SEM dalam pemodelan psikometri resiliensi matematikawan generasi Z atau Gen Z. Dan di sini SEM sendiri kan Structural Equation Modeling. Dan di sini SEM-nya itu adalah SEM PLS, yaitu SEM yang menggunakan partial least squares. Oke, masuk ke definisi SEM. SEM merupakan metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel pengamatan atau indikator dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau variabel laten. Dan variabel laten merupakan variabel tak teramati atau unobserved atau tak dapat diukur unmeasured secara langsung, melainkan harus diukur melalui beberapa indikators, pakai S ya maaf. Terdapat dua tipe variabel laten dalam SEM yaitu endogen dan eksogen. Ini menurut penelitian Solihah dan Salamah pada tahun 2015. Kemudian partially square, maaf pakai S ini, partially squares, PLS, menjadi metode yang kuat dari suatu analisis karena kurangnya ketergantungan pada skala pengukuran, ukuran sampel, dan distribusi dari residual. Model struktural menggambarkan hubungan antara variabel laten independen eksogen dengan variabel laten dependent endogen. Ini Ananda ingat kembali, sebenarnya kan SEM ini pengembangan dari regresi ya, makanya dia juga punya variabel dependen dan variabel independen. Namun di sini istilahnya jadi beda Ananda ya, endogen dan eksogen. Oke, lanjut. Apa saja nih pembatasan analisis? Sebetulnya kan SEM PLS itu luas sekali ya Ananda ya, dan juga output SEM Smart PLS-nya juga banyak sebetulnya. Namun Ibu batasi karena eh, dalam pengambilan sampel waktu itu Ibu ada keterbatasan waktu sehingga Ibu tidak bisa melakukan 2 kali nih pengambilan sampelnya harusnya kan 2 kali ya setelah direduksi item kuesioner kita edarkan lagi. Jadi, instrumen berupa skala psikologi yang disebarkan dalam pengumpulan data untuk SEM ini terbatas pada instrumen pendahuluan saja, survei pendahuluan ya, sehingga jika aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai penelitian, ini sebatas berada pada tahap penelitian pendahuluan. Makanya, riset ini belum sempat lagi eh, Ibu revisi lagi, jadi belum ada publikasinya. Makanya, Ibu masukkan sekarang di disertasi Ibu untuk mata kuliah proses stokastik. Nah, selanjutnya, kemarin Ibu sempat khawatir ya, eh, perkuliahan proses stokastik nggak kebuka, jadi Ibu promosikanlah mata kuliah itu kepada Himatika dan juga adik-adik kelas Ananda dan juga Ananda juga di angkatan Ananda ya. Kemudian, Alhamdulillah kebuka ya semester ini. Karena itu penelitian disertasi Ibu eh, nggak kebuka bahaya ya, Ibu nggak bisa penelitian jadinya nanti ya. Kemudian analisis SEM menggunakan Smart PLS dan materi ini berfokus utama menyoroti pad diagram dan pad koefisiennya.
Evaluasi model pengukuran dalam SEM meliputi 4 kriteria, yaitu indikator reliability, internal consistency atau construct reliability, convergent validity berupa average variance extracted atau FVE, dan discriminant validity. Pada materi ini dibatasi hanya menyoroti indikator reliability dan discriminant validity untuk mereduksi indikator dan variabel laten dalam proses pembentukan model strukturalnya saja. Jadi ada banyak nih yang Ibu skip, Ananda, karena keterbatasan waktu. Lanjut. Dan pembatasan analisis ini pembentukan model melalui tahapan analisis sistem pada umumnya, namun dikarenakan penelitian ini hanya sebatas penelitian pendahuluan, maka model struktural yang terbentuk dievaluasi dengan uji T, R square, dan F square bersifat pengayaan wawasan, khususnya bagi eh, matematikawan generasi Z Unja yang masih berada di jenjang perkuliahan strata 1. Kemudian, berdasarkan beberapa referensi dan penelitian terdahulu, terdapat puluhan variabel yang mempengaruhi resiliensi, namun pada penelitian ini dibatasi hanya 7 variabel saja karena dari puluhan artikel itu eh, yang terpopuler 7 itu tadi seperti Ibu sebutkan di tabel sebelumnya. Bagaimana tahapan analisis dengan SAMPLS ini? Yang pertama, kita merancang model struktural awal terkait resiliensi matematikawan Gen Z berdasarkan teori psikologi yang diadaptasi, kemudian membuat pet diagram dengan Smart PLS, kemudian estimasi parameter, kemudian evaluasi model SAMPLS, bootstrapping, konversi pet diagram ke persamaan. Nah, bootstrapping, metode bootstrap ini telah dikembangkan oleh Efron 1979, makanya dia termasuk ke statistika non-parametrik ini si SAMPLS ini, Ananda. Sebagai alat untuk membantu mengurangi ketidakandalan data. Pada Bootstrap dibuat pseudodata atau data bayangan menggunakan informasi dan sifat-sifat data asli sehingga data bayangan memiliki karakteristik yang mirip dengan data asli. Dan pada metode Bootstrap dilakukan pengambilan sampel dengan pengembalian dari sampel data, resampling with replacement. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan dengan metode sampling Bootstrap dengan minimum banyaknya Bootstrap sebanyak 5.000 dan jumlah kasus harus sama dengan jumlah observasi pada data asli. Nah, hipotesis yang digunakan itu untuk inner model eh, bisa dilihat ada outer model juga, Ananda. Jadi untuk inner model itu kita menghipotesiskan variabel eksogennya, kemudian untuk outer model kita menghipotesiskan indikatornya. Dan jika diperoleh statistik T lebih besar dari nilai kritis Z pada tutel, antara lain 1,44 pada taraf signifikansi 15%. Di sini karena sampelnya terbatas, jadi Ibu pakai alfa yang 15%, 10% dan juga 5% untuk dibandingkan nanti Anadaya. Jadi ada yang nanti itu yang signifikan pada 15%. Ya seharusnya sih 5%, tapi karena di sini ada keterbatasan tadi dan ini penelitian pendahuluan serta sampelnya sedikit, tidak mewakili matematikawan Gen Z seluruhnya, makanya Ibu Ibu jadikan saja alfanya, Ibu naikkan jadi 15%. Jadi penelitian ini bisa dipercaya 85%. 1,65 pada taraf signifikansi 10%, 1,96 pada taraf signifikansi 5% dan 2,58 pada taraf signifikansi 1%, maka disimpulkan bahwa koefisien jalur signifikan dan bila sebaliknya maka koefisien jalur tidak signifikan. Untuk model strukturalnya bisa dilihat modelnya pada persamaan matematis di layar. Ini menggambarkan hubungan antara variabel laten independen eksogen dengan variabel laten dependen endogen, di mana eta adalah faktor random variabel laten endogen dengan ukuran M kali 1, C adalah faktor random variabel laten eksogen dengan ukuran N kali 1, B adalah matriks koefisien laten endogen berukuran M kali M, gamma merupakan matriks koefisien laten eksogen yang menunjukkan hubungan dari C terhadap eta berukuran M kali N, dan zeta adalah vektor random, maaf ini kurang M, error berukuran M kali 1. Ini model strukturalnya. Kemudian untuk asumsi persamaan model struktural variabel laten, ekspektasi eta itu sama dengan 0, ekspektasi C sama dengan 0, dan tidak berkorelasi zeta tidak berkorelasi dengan C ya. Dan I min B adalah matriks non-singular. Kemudian model pengukuran. Model pengukuran atau measurement model adalah bagian dari suatu model persamaan struktural yang menggambarkan hubungan variabel laten dengan indikator-indikatornya. Y P kali 1 sama dengan dan seterusnya. Dan X Q kali 1 sama dengan dan seterusnya. Ini silakan nanti Ananda cek lagi apakah sudah benar. Karena ini Ibu salin dari
satu sumber saja Nanda. Coba Nanda cek lagi ke textbook ya. Ibu baru mengsitasi dari artikel ini ya. Jadi coba Ananda cek textbook SEM PLS itu udah banyak beredar Ananda. SEM PLS, textbook, PDF gitu. Nanti akan muncul beberapa. Ananda cek lagi untuk persamaan-persamaan model-modelnya ini ya. Model pengukuran dan tadi ini model strukturalnya juga. Jadi itu penting Ananda karena sebagai matematikawan Ananda harus cek and recheck ya. Karena kalau ibu waktu itu terus terang ini karena ibu mau memberikan materi, terbatas juga waktu ibu menyiapkan materi sekitar 2 minggu gitu ya. Inilah yang bisa ibu sajikan waktu itu. Nah lanjut untuk keterangan formulasi model pengukurannya itu bisa Anda baca sendiri pada layar. Ada matriks loading antara variabel endogen dengan indikatornya dan juga antara variabel eksogen dengan indikatornya. Ada vektor dan juga eh, di sini yang PQMN itu adalah eh, jumlah variabel dan jumlah indikator ya. Bisa dibaca sendiri di layar. Lanjut, asumsi model pengukuran mempunyai eh, asumsi bahwa ekspektasi E, errornya sama dengan ekspektasi delta sama dengan nol, di mana error tidak berkorelasi dengan eta, si, dan juga delta, serta delta tidak berkorelasi dengan eta, si, dan error. Kemudian, formulasi R square dan efek size-nya F kuadrat itu di mana R square menyatakan presentasi varians yang dapat dijelaskan oleh variabel laten endogen dengan persamaan di layar. Sementara efek size F square itu menunjukkan apakah variabel laten endogen memiliki pengaruh besar terhadap variabel laten eksogen. Ini rumusnya bisa dilihat di layar. R square include adalah R square yang dihitung dengan melibatkan variabel laten eksogen, sedangkan R square exclude dihitung tanpa melibatkan variabel laten eksogen, di mana interpretasi nilainya yaitu 0,02 pengaruh variabel laten eksogen lemah, 0,15 pengaruh variabel laten eksogen moderat, dan 0,35 pengaruh variabel laten eksogen kuat. Ini juga sumbernya satu artikel, Anda bisa bandingkan lagi, cek and dicek kalau tertarik meneliti ini ya. Ada sih kakak kelasnya yang skripsinya ini kalau nggak salah ya. Coba Anda cek lagi. Di sini ada indikator positif dan negatif yang Ibu buat dalam kuesioner Ibu. Jumlah pertanyaannya adalah 50 pertanyaan dan indikator positif lebih banyak dibanding indikator negatif. Ini seharusnya sih imbang, tapi waktu itu ya lagi-lagi karena keterbatasan waktu, jadi Ibu membuatnya tidak tidak imbang ya, tidak berimbang jumlahnya. Kemudian distribusi item indikatornya ini bisa Anda lihat untuk resiliensi matematikawan itu indikator pengukurnya item 25, 31, 33, 48, 49, 50 dan seterusnya sampai ke pengendalian keinginan, tekanan, dan motivasi matematikawan itu indikator pengukurnya item 18, 19, 20, 34, 35. Nah, untuk diagram model awal ini seperti ini Ananda ya. Semuanya masuk ini ya, semua indikator masuk untuk semua variabel. Nah, inilah dia. Dan masih ada beberapa banyak yang rendah ya, sehingga kita proses satu kita keluar kita reduksi, kita modelkan lagi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang di proses dua menjadi seperti ini ada lagi reduksinya. Lanjut lagi, proses 3 tereduksi lagi menjadi seperti ini, sudah semakin apa namanya? Sudah semakin cantik ya. Tapi sudah banyak yang tereduksi nih Ananda item-item indikatornya Ananda bisa lihat. Jadi itu yang paling penting ya, SMPLS ini dia bisa mereduksi kuesioner dengan baik ya Ananda dan ini diakui. Maksudnya itu karena kalau kita pakai yang non-SEM seperti korelasi itu agak-agak pro kontra Nanda ya. Apalagi kalau pakai korelasi Pearson untuk skala Likert. Nah, itu banyak sekali pro kontra yang akan Ananda hadapi jika Ananda menggunakan cara reduksi seperti itu. Yang terbaik adalah pakai SEM. Jadi tidak ada bantahan lagi karena dia sudah SEM PLS, sudah start non-par ya. Sudah multivariat. Nah, lebih keren lah ya. Kemudian proses 4 udah makin mengerucut. Proses 5 reduksi lagi variabelnya jadi seperti ini. Menjadi diagram model, pet diagram, diagram jalur model akhir nih. Nah inilah dia model akhirnya. Diperolehlah seperti ini. Ada 3 variabel yang mempengaruhi resiliensi matematikawan Gen Z. Jadi dari 7 itu tereduksilah menjadi 3. Inilah dia dengan hasil tes statistik melalui metode bootstrapping tadi yang difasilitasi oleh Smart PLS. Jadi kalau kita yang ngerjain, ya ampun,
5.000 loh Ananda. Nggak mungkin ya manual ya. Ananda bisa pakai yang lain sih softwarenya, nggak mesti Smart PLS. Tapi alhamdulillahnya Smart PLS memfasilitasi bootstrapping sehingga hasil tes statistik nilai PET koefisien model struktural itu untuk variabel pengendalian kecerdasan emosional resiliensi matematikawan T hitungnya 1,697, p-value-nya 0,090 itu signifikan pada taraf signifikansi 15%, 10% juga sebenarnya. Kemudian tingkat sensitivitas dan kepedulian itu tinggi, lumayan 4,512 sehingga signifikan di 0,05. Upgrade nilai-nilai positif diri resiliensi matematikawan itu juga signifikan pada 0,05. Jadi ada tiga variabel ini yang benar-benar mempengaruhi Gen Z nih. Jadi ini perlu Anda perhatikan dan tingkatkan dan asah terus ini untuk meningkatkan resiliensi Ananda sebagai Gen Z. Selanjutnya ini dia output dari eh, tampilan layar maaf dari Smart PLS Ananda. Smart PLS yang Ibu gunakan ini waktu itu adalah Smart PLS yang versi trial em, selama 1 bulan apa iya 1 bulan itu kita bisa pakai yang komersilnya, tapi setelah itu berubah menjadi versi student yang hanya memfasilitasi 100 responden saja dan ada keterbatasan fitur. Nah, selanjutnya ini dia eh, proses-prosesnya dan ada apa namanya F square-nya, efek size, Ananda di sini muncul, bisa kita cek di outputnya. Maka kita modelkan model struktural dari PET diagram tadi bahwa resiliensi matematikawan generasi Z ini adalah 0,433 upgrade nilai-nilai positif diri ditambah 0,423 tingkat sensitivitas dan kepedulian sosialnya plus 0,359 kecerdasan emosionalnya plus zeta. Itu Ananda semua karena keterbatasan ya harusnya Ibu memodelkannya lengkap loh sampai ke indikator-indikator, tapi karena keterbatasan tadi Ibu sebutkan di awal dan ini materinya juga dibatasi waktunya, jadi Ibu hanya memodelkan secara struktural saja. Dan kesimpulan, pada era Super Smart Society 5.0, matematikawan dapat meningkatkan kompetensinya dengan senantiasa mengupayakan pemecahan secara logis permasalahan sehari-hari menggunakan cara berpikir secara matematis dengan langkah-langkah berupa memahami masalah, menyiapkan rencana, mereview kembali, dan flashback melakukan tindakan solutif. Fokuslah ke sana, Ananda. Percayalah, Gen Z. Untuk era ini, Ananda dapat meningkatkan kompetensinya dengan melakukan hal-hal positif seperti yang Ibu sebutkan. Kemudian, resiliensi matematikawan, khususnya matematikawan Gen Z, menurut adaptasi teori psikologi terhadap kondisi lingkungan matematikawan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kecerdasan emosional matematikawan, pengendalian keinginan, tekanan, dan motivasi matematikawan, meningkatkan kesemangat juang matematikawan dan optimisme, meningkatkan daya pikir analitis matematikawan, meningkatkan sensitivitas dan kepedulian sosial baik dengan sesama matematikawan maupun dengan non-matematikawan, serta meningkatkan keyakinan pada diri sendiri dan senantiasa mengupgrade nilai-nilai positif diri. Kemudian, resiliensi matematikawan menurut perspektif psikometri melalui SEM-PLS dan behavioral statistik adalah dengan meningkatkan perilaku positif terutama pada aspek menjaga kestabilan dan kecerdasan emosi, meningkatkan sensitivitas dan kepedulian terhadap sekitar, serta berupaya menggali dan meningkatkan nilai-nilai positif diri. Dan saran, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menambah jumlah variabel penelitian dan meningkatkan ukuran sampel tentunya. Itu yang paling penting Ananda ya, karena sampel Ibu cuma 47 Ananda, jadi sangat-sangat tidak representatif dengan jumlah matematikawan ya. Itu cuma sampling seadanya waktu itu disebarkan di grup prodi, jadi random aja yang mau ngisi, tapi waktunya terbatas cuma beberapa jam saja, dibuka jam 8 kalau nggak salah jam 12 ditutup ya. Jadi hanya diperoleh 47 sampel saja. Harusnya ada rumus ukuran sampel, kemudian ada proses pengambilan yang lebih prosedural yang Ibu lakukan, tapi berhubung tadi sudah Ibu sebutkan keterbatasan di awal ya, bahwa keterbatasan waktu, jadi Ibu lakukan seperti ini. Dan penelitian selanjutnya terkait resiliensi matematikawan dapat dilakukan dengan menggunakan metode behavioral statistik lainnya seperti statistika non parametrik, JLM, dan lain sebagainya. Referensinya ini Ananda Azwar ini kayaknya ada edisi revisinya deh yang lebih baru ya. Ini penyusunan skala psikologi yang mudah. Buku ini tipis tapi mudah dipahami dan banyak contoh-contohnya. Jadi sangat membantu sekali bagi kita yang bukan orang psikologi. Kalau orang psikologi pasti dia punya buku lain lah ya. Ini saran Ibu kalau Ananda memang tertarik carilah di
internet atau di Gramedia, buku Azwar ini ya. Syarifuddin Azwar apa ya S-nya ini ya, lupa ibu. Ibu punya bukunya, ibu beli waktu masih kuliah di Bandung dulu. Kayaknya sekarang ada edisi revisinya. Kemudian referensinya lagi ini yang dari luar ya. Jadi kita nggak hanya mengandalkan dalam aja. Tapi ini waktu itu kan ibu ibu masih masukkan yang baru-baru. Sekarang kan Ananda skripsi itu 10 tahun terakhir, Ananda nggak boleh lebih dari itu ya, nggak boleh itu 15 tahun terakhir nggak boleh. Kemudian ini lagi ada banyak juga lah lumayan lah referensi yang ibu ambil waktu itu dengan keterbatasan waktu dalam eh, membuat materi. Dan ini kayaknya ibu ada 6 kali mengisi webinar, kayaknya ini yang paling sungguh-sungguh ya ibu membuat materi gitu. Kalau yang lain ibu materi nggak pakai penelitian sederhana ya, nggak nyebar-nyebar kuesioner, jadi emang buat materi gitu. Kalau ini emang ibu sebarkan kuesioner, ibu emang niat lah ya, terniat lah ibu membuat materi ini. Ini masih ada lagi referensi behavioral statistik nih Ananda. Em, ada textbook di antaranya ini ya. Nih, yang Kaufman ini. Essentials of Statistics for the Social and Behavioral Sciences ini. Boleh Ananda kepoin. Dan sumber terkait lainnya, ini yang non artikel dan non textbook, ini ada di web dan juga ini artikel nih, artikel yang ibu citasi rumusnya. Ini kalau nggak salah dari jurnal Sains dan Seni ITS ini yang menulis ini mahasiswa S1 atau S2 gitu ya Nanda ya. Lumayan sih tapi lengkap. Jadi ibu mudah dimengerti juga, mudah dipahami karena dulu terus terang ibu belajarnya STEM doang, nggak STEM PLS. STEM PLS ini kan baru ya. Karena dia variance based. Nah, yang ibu pelajari di perkuliahan ibu dulu adalah covariance based dan ibu menggunakan softwarenya itu Lisrel yang benar-benar rumit ya dalam menjalankannya, pakai sintaks juga ya. Kalau ada sih simplisnya, tapi simplisnya tidak bisa mengcover penelitian kita. Jadi kita harus berjuang sintaksnya kita otak-atik, dan itu kadang ibu penelitian skripsi ibu 3 hari nggak jalan sintaksnya ya, pusing ibu nyari di mana ya letak salahnya. Akhirnya ibu minta bantuan teman ibu yang lebih ahli dalam Lisrel dan lebih sering otak-atik, itu namanya Bu Dia Suskandari, sekarang ini di BKPM ya beliau. Gelar S2-nya 3 ya, M-nya jadi triple M itu ya. Kalau nggak salah itu MStat, M MSc, satu lagi MBA apa ya? Apa M MA ya? Lupa ibu. Pokoknya dia punya triple M dan kayaknya lagi S3 di UI sekarang, sama-sama seperti ibu, sama-sama lagi berjuang untuk lulus S3. Dan kemarin ibu sempat minta untuk menjadi narasumber karena beliau orangnya perfeksionis, jadi diberi waktu 1 bulan itu menurut beliau kurang ya, karena saking beliau ini Bu dihasuskan dari ini perfeksionis, dan kalau memberikan materi itu dia nggak mau materi-materi yang isapan jempol gitu ya, dia memang meriset gitu untuk materinya, jadi dia nggak mau terima, beliau nggak mau terima, katanya jangan dulu lah, nantilah kalau udah agak longgar bisa bikin materi yang wow katanya gitu. Mungkin nantilah kapan-kapan ibu undang kembali untuk di prodi kita, karena ibu lagi sibuk S3 juga, jadi ibu belum bisa lagi bikin webinar series. Pengen sih seperti di tahun 2021 itu kan ibu buat webinar series sampai 5 ya. Oke, mungkin itu aja Nanda. Kalau ada pertanyaan, Nanda sampaikan aja di grup. Oke, Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Nanda semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.